Oke. Oke, baik. Polymedians dan para tamu undangan yang hadir di Hall Polimedia ini, baik yang ada di Hall Expo ini atau yang menonton secara streaming di channel kami di Polimedia TV, di channel YouTube kami. Selamat datang kembali di Eduprint Polimedia Expo 2020. Nah, sore hari ini kita akan menjalani satu agenda yang menurut saya ini juga membuat kita excited ya, bukan hanya hiburan-hiburan sebelumnya yang ada fashion show, kemudian ada unjuk karya dari teman-teman prodi. Nah, sekarang kita kedatangan bapak-bapak ya kan di stage ini. Kita ada agenda bedah buku nih, kita bawanya santai aja ya bapak-bapak ya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Lia, saya dosen penerbitan Pak di Politeknik Negeri Media Kreatif. Baik, sebelum kita ke acara bedah buku ini ada bedah buku sepenggal kisah kami, ya kan. Nanti kita akan membahas secara langsung mengenai apa sebenarnya isi dan inti sari dari buku ini dan apa tujuan dibuatnya buku ini ya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber yang telah hadir dalam acara bedah buku ini. Yang pertama ada dari sebelah kanan saya ya, ada Bapak Suhendra M. Ikom, mewakili dari tim editor dari buku Sepenggal Kisah Kami. Bisa berdiri Pak untuk... Ya, Bapak Suhendra M. Ikom. Iya, kayak artis gitu ya Pak, dada-dada gitu. Ya, kemudian Bapak Dr. Zalzulifah yang mewakili Aptima atau afiliasi penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Baik, yang juga akan menjadi panelis ya dari bedah buku ini. Baik, selanjutnya yang di pojok sebelah sana, ada, ini juga nggak asing juga ya mukanya, ada Dr. Elang Ilik. Bapak Elang, selamat datang Pak, silakan berdiri. Iya, Bapak Elang mewakili dari Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia atau APPTI. Yang kita kenal, kenapa teman-teman kayaknya sering dengar nih APPTI, karena sekretariatnya ada di lantai 7 ya Pak ya, di lantai 4, oke di lantai 4 APPTI ini. Baik, kalau Dr. Elang Ilik sendiri atau Pak Elang sendiri akan menjadi pembahas ya Pak dari buku Sepenggal Kisah Kami ini. Dan tentunya bergabung juga bersama kita via Zoom Bapak Sukwan Hanafi sebagai penulis dari buku ini yang juga nanti akan memberikan atau sharing ya tentang materi-materi atau apa sih tujuannya pembuatan buku ini. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti membedah buku Sepenggal Kisah Kami ini, bukunya ini kita bisa dapatkan di mana nih Pak? Itu pertanyaannya dulu ke Pak Suhendra mungkin ya. Tes, oke. Oke. Mungkin kita kan pada bertanya-tanya nih, Iya. Polymedians dan rekan-rekan di rumah, bahwa buku Sepenggal Kisah Kami ini bisa didapatkan di mana nih? Itu dulu. Baik, terima kasih. Di sebelah saya juga ada Pak Dr. Zalzulifah, beliau adalah Ketua Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Dan di Zoom sana sudah ada Pak Sukwan Hanafi, penulis buku ini juga akan nanti banyak menjelaskan proses seperti apa. Saat ini buku sudah kita cetak terbatas, terbatas, diberikan kepada 25 kontributor yang sudah ada di dalam buku ini, ada 25 para pimpinan
Oke. pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Oke. Nah, ini juga bisa didapatkan secara online dan fisik massal nanti akan kita disebutkan menjelang Muktamar Muhammadiyah nanti. Oke, baik Gitu. Pak. Namun secara digital sudah bisa dapat, fisiknya kita akan resmi launching nanti di insya Allah di TV-mu, TV Muhammadiyah. Di TV, oke, di TV Muhammadiyah ya. Iya. Baik, jadi teman-teman cetaknya ini lagi cetak terbatas, hanya diberikan kepada kontributor-kontributor, tapi tenang saja, nanti setelah launching bisa diperjualbelikan. Nah, itu tujuannya kenapa kita harus membahas buku ini dulu. Untuk sebelum membahas buku, kita persilahkan dulu Dr. Elang Ilik untuk memberikan pengantar mengenai bedah buku Sepenggal Kisah Kami. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sebetulnya baru baca juga, Pak. Hanya sepintas. Jadi sepenggal kisah kami itu saya lihat bagus sih. Karena isinya menceritakan mungkin lebih banyak ke biografi ya. Biografi pribadi-pribadi, dan ini penulisnya kan ada 25 ya. 25. Ya, kisah yang diceritakan ada 25 orang dan itu semua orang-orang sukses. Jadi saya pikir itu perlulah dibaca ya, karena di sana diceritakan orang sukses, malahan dari setiap tulisan itu ada pesan-pesan singkat lah, bahwa jangan berhenti belajar, hidup harus bagaimana, itu ada di masing-masing pimpinan itu, tulisan itu ada pesan-pesan singkat atau kiat-kiat suksesnya juga di situ ya. Jadi saya pikir bagus lah kalau dibaca. Jadi kita bisa ngambil kenapa sih dia sukses sampai menduduki pimpinan ya. Nah itu dia di situ dituliskan hanya sebuah kalimat ya. Dan itu kan jadi kita akan lebih cepat belajar ya, ngambil makna dari itu. Oke ya, mungkin saya ulang. Jadi buku ini cukup bagus dan saya sarankan untuk dibaca ya. Karena yang menulisnya ini kan ada 25 dan itu pimpinan dari perguruan tinggi ya. Nah, kita terkadang perlu ya ambil suatu hikmah atau ya benang merahnya dari kehidupan ya. Jadi sepenggal, ini namanya sepenggal tapi cukup bagus. Nah, seperti contohnya di sini ya, Haji Ridwan SPD MSI, dia bilang jadilah pendidik yang bisa mengamalkan ilmu. Nah ini jadi dia membuat kalimat jadilah pendidik yang bisa mengamalkan ilmu. Contoh lainnya adalah dokter ya, Haji Effendi Rasianto nih. Ini juga berpesan itu berbuat baiklah agar bermanfaat bagi semua orang. Nah, jadi ini hanya beberapa yang saya sebutkan dan hampir semuanya ini ada. Ini ada juga Dr. Lela ya, Nur Lela ini. Dia bilang wanita tegar dari Kuningan. Nah, jadi saya pikir perlu dibaca dan mungkin dimengerti, bahkan mungkin bisa diaplikasikan dalam hidup ya, dari kalimat-kalimat sepenggal ini ya. Jadi di sini bagus judulnya Sepenggal Kisah Kami. Tapi bukan hanya kisah, tapi ada hal-hal yang menjadi menjadi kesimpulan dalam hidup ya. Begitu. Oke, terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan selamat kepada penulisnya juga ya, Pak Sukman Hanafi, dan saya juga cukup salut. Mudah-mudahan ini bisa ditambah karena jaringan Muhammadiyah ini setahu saya 168 ya. 168 sedangkan ini baru 25. Mudah-mudahan di versi berikutnya menjadi 100 lebih lah gitu ya. Sehingga kita bisa mengambil hikmahnya dari para pimpinan yang sukses ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Elang. Tadi Pak Elang sempat menyinggung bahwa ini adalah buku yang ditulis sama 25 orang pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah. Di mana 25 orang ini adalah orang-orang yang sukses dalam memimpin
dan menjalankan lembaga-lembaga pendidikannya ya kan Pak. Jadi buku ini tentang kisah inspiratif dari para apa ya, pemimpin-pemimpin lembaga ini ya Pak ya. Jadi kita tidak hanya harus membaca, tetapi kita juga bagaimana kita mendapatkan inspirasi ya kan dari kisah-kisah mereka. Baik, kita ke editornya dulu kali ya, tim editornya dulu untuk pengantar bagaimana proses perjuangan penulis ya kan. Nanti kita akan ngobrol juga sama Pak Sukwan via Zoom. Kemudian bagaimana diproduksinya buku ini, bagaimana kemudian 25 orang ini bisa berkontribusi dalam menulis sebuah buku biografi ini. Baik, saya persilahkan ke Pak Suhendra untuk memberikan paparannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu, para mahasiswa dan dosen yang hadir di Hall Polimedia Expo 2020 ini. Dan juga kepada hadirin yang ada di virtual Zoom dan juga di YouTube channel. Saya akan cerita sedikit saja tentang bagaimana proses kreatif ini, dan juga nanti Pak Sukwan Hanapi yang berada di Zoom sana akan menjelaskan secara detail mungkin tentang bagaimana jadinya sebuah buku ini. Saya sebagai salah satu tim dari produksi buku ini menurut saya ini adalah satu hal yang luar biasa. Kenapa dibikin pada saat pandemi? Nah, ini pada saat pandemi. Di masa pandemi ini kita bisa menghasilkan sebuah buku yang terdiri di 25 PTMA. Seperti Pak Elang cerita, memang ada yang menarik, ada yang dari cleaning service. Mulai dari cleaning service, kemudian sampai pada suatu saat beliau menjadi rektor. Jadi rektor loh, jadi cleaning service. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau Allah berkehendak kan kun fayakun. Nah, kemudian juga ada memang yang sudah hebat pendidikannya sampai dengan doktor. Jadi karena keahliannya sehingga dia menjadi spesialis. Kemudian juga memang ada yang sangat spesialis pada saat itu ilmunya. Seperti Buya Ketua PP Muhammadiyah mengatakan, kalau nggak salah Bekasi ya, salah satu direktur PTMA di Bekasi yang mengatakan, kamu bisa komputer, bisa IT, kalau gitu kamu jadi direkturnya. Itu karena keahliannya ditunjuk, Jadi emang karena keahliannya, karena pengabdiannya, juga karena kesetiaannya. Ini salah satu kenapa buku ini terbit, kenapa buku ini juga dicetak atau dipublikasikan atau dibuat. Nanti bagaimana proses kreatif? Ini sebagian besar bahkan mungkin semuanya dilakukan tidak tatap muka. Nah, menarik tidak tatap muka, tapi melalui virtual atau melalui digital. Misalnya saja melalui Google Form. Data Google Form diolah sedemikian rupa hingga menjadi sebuah cerita menarik. Kemudian dikembalikan lagi kepada narasumber. Dengan seperti ini ada salah, ada yang benar, ada kurang, seperti itu. Kemudian jika oke, kita kompilasi, kita jadikan menjadi sebuah kumpulan buku, kumpulan kisah, namanya Sepenggal Kisah. Ini hanya sepenggal, tapi runut, mulai cerita dari masa kecil sampai beliau menjadi rektor atau pimpinan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Itu ceritanya. Kemudian juga ada cerita bagaimana penggabungan seperti di UMT, bagaimana penggabungan dari beberapa sekolah tinggi, sekolah kesehatan sebagai menjadi sebuah universitas. Demikian juga ada di beberapa daerah lainnya. Ini menarik proses seperti ini, jadi pembelajaran. Dan pengantar dari seperti dari Ibu Rosida, Ketua IKAPI juga menarik. Bu, ini sangat inspiratif buku ini. Buku ini sangat inspiratif karena berdiri dari kisah-kisah 25 pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang ada di Indonesia. Yang tadi saya katakan mulai dari cleaning service, saya menjadi rektor, bahkan memang dia diangkat menjadi perguruan tinggi karena keilmuannya, keahliannya pada saat itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sekilas, mungkin nanti Pak Sukwan Hanapi lebih banyak cerita sekali, banyak detail seperti apa suka dukanya. Silakan, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih Pak Suhendra sudah menceritakan proses produksinya ya dan behind dari kenapa sih kita mau buat buku ini. Sedikit sebelum ke Pak Sukwan, saya mendapatkan sebuah petikan menarik dalam buku ini. Ini dari Pak Dr. Hanafi. Orang belajar itu tidak akan ada habisnya. Long life education. Ini sejalan dengan visi misi vokasi sekarang ya kan Pak, belajar sepanjang hayat. Bahkan kita yang sudah saya sih belum tua ya. Bahkan mungkin udah doktor gitu kan, pada puncak edukasi sebenarnya di tingkat edukasinya sudah mentok gitu ya kan Pak, doktor gitu. Tetapi proses pembelajaran itu tetap berlangsung gitu, belajar sepanjang hayat. Hal ini juga yang mungkin bisa dipahami dan dimaknai benar-benar sama teman-teman Polymedians dan teman-teman yang sedang menonton di TV streaming. Bahwa pembelajaran itu tidak hanya ada di bangku kuliah, tidak ada hanya di bangku sekolah, tetapi sepanjang hayat ya kan. Baik, mungkin kita bisa ke Pak Sukwan kali ya, atau ke Pak Zul dulu. Oke, baik. Ke Pak Zul dulu, kita akan Pak Zul di sini sebagai pembahas ya kan, pembedah buku ini. Saya asumsikan Pak Zul udah baca dong ya bukunya. Gawat juga kalau Pak Zul belum baca. Oke, silakan Pak Zul, waktu dan tempat disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Palang, ya, Pak Hendra dan siapa? Yulia, ya, moderator ya. Jadi saya sedikit ingin mengulas saja di sini. Kenapa buku ini hadir ya? Yang pertama, kebetulan saya dosen penerbitan di Politeknik Negeri Media Kreatif. Jadi semangat dibeli itu semuanya. Dan yang kedua, kebetulan saya ketua bidang kerjasama di afiliasi penerbit perguruan tinggi Indonesia, di mana Pak Lang wakil ketuanya, Pak Pur ketuanya. Dan yang ketiga, kebetulan kami itu aktif di Muhammadiyah di gerakan kepanduan. Jadi gerakan kepanduan Hizbul Waton. Dan yang keempat, kami kebetulan juga ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat di Muhammadiyah Banten. Nah, itu mungkin dasar-dasar yang melatar belakang kenapa semangatnya untuk buku ini hadir. Yang pertama, dalam konteks kami dosen penerbitan, tentunya kami ingin mencoba melakukan eksistensi diri ya. Melakukan uji coba dalam konteks melahirkan sebuah produk penerbitan yang tentunya sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan sendiri. Untuk itulah kami mengajak Pak Hendra, Pak Sukwan Hanafi, dan Pak Lang. Nah, dalam konteks kami ketua bidang kerjasama di APPTI, kebetulan waktu kami mendapat tugas dari ketua umum Pak Pur menjabat bidang kerjasama, kami melihat begitu luasnya ranah pekerjaan bidang kerjasama. Untuk merangkum 4.000 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia tidak mungkin dikerjakan oleh 40-an orang pengurus yang ada di pusat. Untuk itu, karena kebetulan kami juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang, kami berbicara sama Pak Rektor, bicara dengan pimpinan, dan minta dukungan pada Pak Lang, ya, pimpinan APPTI juga. Terjadilah waktu itu Mukernas ya, jadi Mukernas, Lokakarya, pembentukan afiliasi penerbit perguruan tinggi Muhammadiyah Asia. Nah, disitulah awalnya, karena kami mendapat bidang kerjasama, karena tidak memungkinkan pekerjaan ini kami kerjakan sendiri, begitu luasnya. Jadi kita semangatnya membuat semacam korwil berbasis ideologis. Jadi kalau APT itu punya korwil-korwil berbasis demografis, bisa korwil Banten, bisa korwil Jawa Barat, bisa korwil Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Medan. Gitu. Nah, ini setidaknya Aptimani merupakan subordinat dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan APTI, tentu fungsinya lebih pada setingkat dengan korwil. Nah, kebetulan pekerjaan ini dikerjakan karena berbasis komunitas lebih gampang. Dan alhamdulillah disambut oleh para rektor perguruan tinggi Muhammadiyah sebanyak 167 perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada sekarang.
Dan tentunya target kami ke depan akan lahirlah sekitar 6 atau 7 buku. Jadi kalau masing-masing 25 direktor, kalau 167 akan ada sekitar 7 buku ya, 7 buku yang akan terbit. Nah ini buku perdana yang digarap oleh penulis Pak Sukwan Hanafi. Tentunya harapan kami selaku dosen politeknik dan kebetulan dosen penerbitan dan juga dosen bahasa Inggris dan penulisan, kami berharap ini menjadi model dan bisa dilatihkan kepada mahasiswa. Kami sampaikan ke Pak Sukwan selaku penulis, Pak bisa nggak ilmu diterapkan atau dituangkan ke anak-anak mahasiswa, dilatih mereka. Ternyata ini praktis. Melalui Google Form yang dibilang Pak Endra tadi, narasumber mengisi dulu, diolah, diparafrase kalimatnya sehingga menarik. Dan terus terang pujian dari narasumber yang kebetulan namanya ada di buku ini sebanyak 25 rektor, memuji bahasanya dan kalimatnya dan sederhana. Dan gampang dimengerti dan mudah dipahami dan menarik gitu. Nanti nah mudah-mudahan ini bisa menjadi model untuk bisa kita terapkan. Syukur-syukur Politeknik Negeri Media Kreatif atau jurusan penerbitan atau prodinya bisa juga menginisiasi hal yang sama. Tentunya karena kebetulan direktur kita ketua APPTI sasarannya lebih luas. Bisa saja rektor-rektor perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia untuk dijamah. Karena kenapa? Dengan menulis biografi pimpinan perguruan tingginya itu akan memudahkan untuk komunikasi lebih lanjut untuk mengembangkan potensi-potensi dunia penerbitan di perguruan tinggi itu sendiri. Sehingga komunikasi personal yang alami yang terbangun antar asosiasi dan perguruan tinggi dengan para pimpinan perguruan tinggi di negeri dan swasta di Indonesia memungkinkan untuk memudahkan menyalurkan anak-anak kita untuk bekerja atau menjadi pemimpin atau inisiator. Kalau yang belum ada unit penerbitannya menjadi perintis, kalau sudah tinggal bekerja. Dan Pak Elang mungkin kami informasikan, ini perguruan tinggi Muhammadiyah itu siap untuk menampung alumni-alumni kita Pak. Untuk prodi penerbitan, untuk jadi manajernya, dan gajinya cukup lumayan dan tidak kecil-kecil amat katanya. Dan mudah-mudahan kerjasama APPTI dengan Politeknik Negeri Media Kreatif dan kebetulan pimpinan di sini juga Pak Alang pimpinan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa setidaknya kita ingin menunjukkan untuk anak lulusan penerbitan 0 masa tunggu, 0 tahun masa tunggu. Jadi kalau menganggur ada publishing, apalagi satu-satunya prodi penerbitan di Indonesia, kalau lulusan yang nganggur, berarti salahnya kita. Padahal ruang kerjanya begitu luas. Jadi kalau 4.000 perguruan tinggi, kita suplai 1 orang saja, ada 4.000 calon SDM-nya kan, berapa tahun kita mencetaknya, itu kira kabarnya. Nah mudah-mudahan kami selaku pengurus APPTI juga dan juga pengurus Ketua Aptima siap melakukan tugas-tugas akademis dan perintah dari APPTI dan juga tentu bagian dari misi akademik yang kita bangun di Politeknik Negeri Media Kreatif. Itu mungkin pengantar kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul atas enlightenment-nya ya, bahwa ini prototype gitu ya. Jadi ini buku cetakan pertama karena ada 167 lembaga di Muhammadiyah sendiri, maka jika ini sukses dan ini menarik, maka akan dibuat lagi seri-seri selanjutnya. Jadi ini berseri teman-teman. Baik, tadi sempat disinggung bahwa prodi penerbitan di Polimedia ini adalah satu-satunya di Indonesia. Dan we should be proud of it ya Pak, karena di antara ratusan bahkan ribuan jenis jurusan atau program studi, penerbitan itu salah satu-satunya di Polimedia. Dan penerbit itu banyak di Indonesia. Jadi secara secara kuantitatif kita bisa berhitung bahwa harusnya lulusan kita terserap dengan sempurna di penerbit-penerbit gitu ya. Semoga dengan adanya kerjasama antara APPTI, Polimedia, Optima dan Polimedia bisa terus mengembangkan hal-hal seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke bukunya ya Pak. Setelah saya baca sekilas, saya belum baca, tapi setelah saya baca sekilas bahwa di buku ini bukan hanya
kecerdasan intelektual dari para pemimpin-pemimpin ini yang membuat mereka sukses dan membuat mereka jadi inspirasi, tetapi justru lebih menekankan kepada emotional quotients-nya, kekuatan-kekuatan religius dari orang-orangnya. Itu yang bisa jadi bekal yang sangat besar untuk mereka meraih kesuksesan ini, ya kan. Mungkin kita bisa langsung bertanya kepada Pak Sukwan Hanafi ya, bagaimana pengalamannya Pak Sukwan menghadapi para rektor-rektor dan para direktur-direktur ini, dan bagaimana Pak Sukwan dengan sangat epik merangkum dari bahasa-bahasa yang tentunya kan biasanya bahasa agak-agak tinggi gitu ya. Ketika dia di buku kan harusnya readable gitu ya. Bagaimana Pak Sukwan Hanafi mensiasati itu atau menyusun buku ini dengan begitu sedemikian rupa agar dapat dengan mudah dibaca oleh para pembaca. Baik, Pak Sukwan Hanafi nggak bergabung sama kita hari ini di stage, tetapi Pak Sukwan sudah berada di Zoom. Mungkin saya persilakan Pak Sukwan, audionya nanti akan terdengar ya teman-teman. Silakan Pak Sukwan Hanafi. Halo, suara saya bisa didengar, Ibu? Iya Pak, terdengar sangat jelas Pak Sukwan. Silahkan Pak. Halo, maaf saya kurang bisa mendengar suara dari sana nih, dari spotnya ini. Tapi mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Iya Pak, bisa didengar dengan jelas. Baik, saya juga tadi tidak mendengar dengan jelas apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, dan juga pertanyaannya juga tidak bisa saya tangkap dengan jelas. Cuman pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk Polimedia Expo 2020 ini memberikan kesempatan untuk bedah buku sepenggal kisah kami tentang rektor perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia. Baiklah, saya mulai aja dari yang pertama. Niat awal menulis buku ini sekitar setahun yang lalu, Desember, itu berawal ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Zulkifli, Ketua APIMA, yang mana waktu itu saya tidak melihat banyak tokoh-tokoh pendidik yang bisa dicari literaturnya, khususnya dari Muhammadiyah. Ada satu dua, tapi itu kan tokoh-tokoh yang sudah lama sekali yang hidup satu atau dua generasi sebelum generasi saat ini. Kemudian saya usulkan untuk membuat tokoh-tokoh pendidikan itu ya yang paling terlihat tentu para rektor, para direktur atau para ketua perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyah. Kemudian kita susut karena tidak mungkin mewawancara mereka mendatangi satu persatu, kita susun saja pertanyaan waktu itu kita susun pertanyaan lewat Google Form, dikirimkan kepada para rektor yang bersangkutan, dan mereka mengirimkan jawaban balik, dan jawaban itu yang kita jahit menjadi sebuah cerita. Jadi pertanyaannya sama semuanya, tapi jawaban yang mereka atau para rektor, para direktur dan para ketua kembalikan kepada kami itu pasti berbeda-beda. Ada yang menjawabnya, ada yang hanya menjawab pendek, singkat, dan ada juga yang dari jawabannya mereka menceritakan latar belakang kenapa mereka menjawab itu. Dan itu buat saya itu lebih menarik. Semakin panjang seorang tokoh itu menjawab, akan semakin menarik untuk ditulis. Tinggal kita mencari angle-nya saja, mau ditulis dari sisi mana terlebih dahulu. Itu awal penulisan yang
kita buat tentang buku ini. Dan cukup lama menunggu respon dari para direktur ataupun rektor ini, menunggu jawaban mereka. Jadi ketika pertanyaan itu dikirimkan sekitar pertengahan Januari, sekitar Juni atau Juli pun itu terkumpul 25 rektor yang menjawab. Makanya kita putuskan sudah jadikan saja dulu yang 25 rektor ini jadi sebuah buku. Dan sampai ini ya masih tetap 25 itu, belum ada lagi rektor yang mengirim. Kemudian dari niat awal menulis buku tersebut, apa yang menjadi target pembaca kita? Target pembaca kita tentunya yang pertama adalah generasi muda, mahasiswa ataupun siswa SMA. Kenapa saya targetkan pembaca yang terbanyak itulah para generasi muda? Agar mereka bisa melihat kisah-kisah inspirasi dari orang-orang yang mungkin yang mereka lihat langsung setiap hari di kampusnya. Kalau kita membaca sebuah biografi, mungkin kita berpikir, oh, orang yang kita baca, misalnya saja kita baca tentang biografi Pak Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah, kita bisa saja membacanya, tetapi kan orangnya belum tentu bisa kita lihat belum tentu ketemu setiap hari, ataupun paling bisa lihat di TV. Tapi dengan membuat rektor, menulis sebuah riwayat rektor, walaupun hanya sepenggal saja, para mahasiswa akan setiap hari kan, oh dulu rektor saya ini begitu perjalanannya. Tidak jauh lebih baik dari saya, misalnya, nah begitu. Jadi si pembaca akan merasa dekat sekali dengan tokoh yang dibacanya tersebut. Nah, itu target pembaca yang saya inginkan dari awal. Kemudian bagaimana supaya si pembaca tertarik? Ya, yang harus digali adalah sisi humanisnya. Jadi bukan success story atau apa, tidak, tapi perjalanan mereka dari saat mulai mereka menuntut ilmu saat SD atau saat mengaji. Makanya pertanyaan-pertanyaan yang kita lemparkan melalui kuesioner itu juga pertanyaan-pertanyaan yang ya kadang-kadang mungkin nyeleneh aja. Seperti ada pertanyaan, apakah pernah bertengkar dengan adik atau kakak? Kan sebenarnya pertanyaan nyeleneh aja. Penyebabnya apa misalnya gitu. Tetapi jawaban mereka ya macam-macam. Dan itu buat saya menarik sekali untuk ditulis, karena konflik seseorang itu mungkin saja terjadi ketika dia masih kecil. Orang pengen tahu penyelesaiannya seperti apa. Dan ya setelah dia besar menceritakan itu, kejadian itu seperti apa. Dan biasanya itu menjadi sebuah cerita lucu bagi para si tokoh tersebut. Kemudian ada pertanyaan tentang apakah pernah dimarahi oleh guru mengaji. Kenapa dimarahi oleh guru mengaji tersebut dan apa hukumannya. Nah, itu juga mendapatkan respon yang macam-macam. Ada yang bilang dimarahi karena tidak hafal surat tertentu, atau dimarahin karena terlambat datang mengaji, atau ada juga yang dimarahin dipukul rotan. Dan kisah-kisah ini sangat menarik dari 25 tokoh perguruan tinggi Muhammadiyah ini. Walaupun saya pengennya menceritakan tentang mereka lebih panjang lagi, tetapi kan karena ini merupakan sebuah kumpulan biografi singkat, kan tidak mungkin juga kita menceritakan terlalu panjang, kecuali kita menulis biografi tentang seseorang saja gitu. Kemudian harapannya apa dengan adanya buku ini ke depan? Saya berharap bahwa para penulis di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu juga terstimulasi untuk menulis tokoh-tokoh idola mereka sendiri, mungkin ya rektor mereka, atau mungkin orang tua mereka. Jadi hasil karya tulis itu bisa dijadikan
semacam inspirasi buat generasi mereka berikutnya atau buat anak mereka sendirilah paling kurang. Atau kalau bisa juga buat mahasiswa mereka atau untuk siswa-siswa SMP atau SMA. Karena menulis pengalaman seseorang yang itulah dan ketika dia sejak kecil sampai dia menjadi seseorang yang dikagumi itu pasti tidak akan membosankan bagi seorang penulis menurut saya. Tidak akan kehabisan ide, tidak akan mentok dia idenya ketika dia menulis tentang seseorang tersebut. Kemudian buku ini tentu juga bisa saya sebut sebagai bagian atau promosi dari PTMA itu sendiri. Seorang yang siswa atau calon mahasiswa yang ingin masuki sebuah perguruan tinggi tentu pengen tahu lebih dalam tentang PT yang akan mereka masuki tersebut, karena dia akan menjadi keluarga besar dari perguruan tinggi tersebut. Untuk menjadi sebuah keluarga besar tentunya ingin mengenal siapa kepala keluarganya di situ, kenal di dalam, oh bapak itu ya, itu dia pengen tahu siapa bapak ini, bagaimana dia dulu. Jadi adanya sepenggal kisah para tokoh ini bagi saya juga bisa dijadikan sebagai bagian dari promosi sebuah perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyah. Baik, Pak Sukwan. Kemudian yang berikutnya adalah kita sekarang sedang menggalakkan literasi, mengajak anak-anak bangsa ini, anak-anak atau generasi muda membaca dan membaca agar untuk membentuk karakter mereka. Nah, menurut saya kalau kita mengajak seseorang membaca, tentu juga harus menghadirkan atau menghidangkan atau menyuguhkan bacaan yang enak agar mereka mau membaca. Jadi bukan karena keterpaksaan, karena kurikulum atau apa, tapi memang karena sebuah bahan itu enak dibaca, mereka akan tertarik membaca. Seperti halnya kalau kita menyuruh anak-anak makan, kalau makanan mereka yang mereka lihat tidak enak, mereka akan tolak lagi itu piringnya kan, tidak akan mau buka mulut mereka atau menyuap makanan yang terhidang di depan mereka. Begitu juga dengan literasi. Kita harus ditantang untuk menyediakan bacaan-bacaan yang enak dibaca. Pertama enak dulu dibaca. Kalau masalah kualitas isi atau tidak itu kan tergantung dari sudut pandang seseorang saja. Misalnya buku tentang makanan kalau dibaca oleh seorang insinyur mesin ya mungkin itu tidak berkualitas mungkin menurut mereka. Itu juga sebaliknya. Nah, buku-buku yang umum seperti ini, sepenggal kisah ini berusaha menyuguhkan yang terbaik, bisa dibaca dan diterima semua kalangan dengan menulis sesederhana mungkin tentang kisah-kisah para tokoh pendidikan di Muhammadiyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf juga kepada para yang hadir, Pak Zalzulifah juga Pak Hendra Marzuki yang sudah mendesain dan layout ini dari awal, juga kepada pihak lain. Terima kasih banyak. Semoga nanti buku-buku berikut bisa dihadirkan, tapi sudah ditulis oleh perguruan tinggi mereka masing-masing, itu harapan saya. Baik, terima kasih banyak kepada yang hadir semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukwan Hanafi. Yang bisa kami tangkap adalah sangat jelas ya penyampaiannya di sini. Yang bisa kami tangkap adalah menarik sekali metode dalam mengumpulkan bahan wawancaranya tadi ya. Ini bisa jadi sebuah
pembelajaran tertentu bagi teman-teman penerbitan atau teman-teman ada majalah ketik juga di Polimedia ini. Jadi kita sekarang wawancara, menulis buku, kita ke narasumbernya ini tidak perlu mendatangi langsung, apalagi kan nggak perlu face to face juga ya kan. Sekarang sudah banyak banget media-media yang disediakan. Kalau misalkan mau face to face boleh Zoom, tetapi kalau kayak gini narasumbernya kan orang-orang apa ya, orang sibuk ya kan. Jadi bisa saja dengan metode Google Form dan survei tadi itu juga bisa ditempuh oleh teman-teman yang mau menulis buku. Nah, seperti yang dikatakan Pak Sukwan Hanafi tadi bahwa menulis buku ini tujuannya ada dua ya Pak ya. Selain menjadi media promosi dari perguruan tinggi ini juga bagaimana mereka membuat buku ini agar mengenalkan gitu perguruan tinggi Muhammadiyah yang tentunya sebenarnya jaringannya udah luas ya, cuman tetap namanya perguruan tinggi kita juga harus tetap promosi ya Pak, biar banyak ya. Nah dan satu yang menjadi PR kita semua bukan cuma Pak Sukwan, tetapi PR kita semua adalah tentang budaya baca, tentang literasi tadi teman-teman Polimedian semuanya, bahwa literasi itu penting, apalagi kita adalah pendidik. Kalau kita teman-teman Polimedian adalah mahasiswa, apalagi mahasiswa penerbitan, itu harus ditekankan bahwa harus rajin membaca dan rajin menulis. Yang saya highlight juga adalah bahasa yang sederhana yang digunakan ya kan. Bagaimana bahasa tersebut kemudian diolah menjadi seperti bahasa tutur. Sekilas saya baca bahwa buku ini tidak seperti biografi lainnya yang membosankan, tetapi membaca semacam kisah bapak-bapak kita, kisah orang tua kita. Kisahnya sangat ringan sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman Polimedians yang berminat bisa langsung hubungi ke penerbitnya ini ya, Aptima Press, bisa ke Pak Zul, bisa ke Pak Hendra juga kalau ingin membaca kisah-kisah inspirasinya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak narasumber. Sebelum saya menutup, saya akan membacakan satu kutipan yang menurut saya menarik dari buku ini. Izinkan saya, ini juga bisa buat teman-teman semuanya. Berbuat baiklah kepada berbuat baiklah kepada semua orang sehingga kamu bermanfaat untuk mereka. Ini adalah quotes yang sangat menarik dan bisa kita aplikasikan sekecil apapun kegiatan kita. Baik, terima kasih. Saya mohon tepuk tangannya dong teman-teman buat para panelis kita, kemudian para penulisnya, tim editornya. Terima kasih Pak Elang, Pak Zul, dan Pak Hendra, dan tentunya Pak Sukwan sudah hadir dalam panggung EduPrint Polimedia Expo dalam bedah buku Sepenggal Kisah Kami. Sukses terus Pak Bapak-Bapak. Kita tunggu edisi-edisi selanjutnya. Kita tunggu juga siapa tahu APPTI mau buat kisah sukses direktur-direktur Polimedia atau kisah sukses teman-teman Polimedian sendiri. Baik, terima kasih. Saya tutup bedah buku ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.